Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keadaan politik dan ekonomi di negara kita saat ini, bagaimana Pak? Apakah seburuk itu dan harapan untuk ihdinas siratal mustaqim itu kita kembali di jalan yang lurus, pijakan-pijakan yang ada? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bermohon semoga rahmat Allah senantiasa dicurahkan dan melahirkan keberkahan-keberkahan terbaik yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Komen, like, and share. Like, subscribe, share, and comment. Presiden Joko Widodo mengakui tantangan terbesar bangsa Indonesia di dalam negeri yaitu menghilangkan paham radikalisme dan intoleransi di masyarakat. Jokowi menilai pembangunan karakter anak muda sangat berperan untuk mengantisipasi penyebaran terorisme. Apa ancaman-ancaman yang kita hadapi sekarang ini? Negeri, radikalisme, tantangan besar kita. Intoleransi, tantangan besar kita ke depan. Terorisme, tantangan besar kita ke depan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan mengingatkan jangan ada politisasi agama dan politik identitas. Presiden berterima kasih pada ulama dan tokoh masyarakat yang telah memperkokoh persatuan bangsa. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Terima kasih kepada ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh kebudayaan yang telah berkontribusi besar memperkokoh fondasi kebangsaan kita, serta merawat persatuan dan kesatuan nasional. Makanya ibadah pertama kita itu syahadat, pengakuan hanya Islam yang benar, hanya Allah Tuhan yang benar, yang lain kita tidak akui sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada agama selain Islam. Ketika Anda mengatakan itu, undang-undang menjamin. Jadi sebetulnya kalau ada orang yang menyoal Anda, nggak boleh itu keyakinan begitu. Itu intoleran, dia sedang melanggar undang-undang. Dan keyakinan kita ini bukan hanya dikuatkan oleh ayat-ayat Al-Quran, tapi juga dijamin oleh undang-undang. Apa kemudian pasalnya? Satu, dasarnya Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam memahami ketuhanan yang Maha Esa ini, maka rumusannya lihat di undang-undang dasarnya. Pasal 29, ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi konsep bernegara kita itu didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau kita meyakini hanya Allah Tuhan yang Maha Esa, maka keyakinan kita dijamin oleh undang-undang. Dalam menjalankan keyakinan ini diatur di pasal keduanya, di pasal 29 ayat keduanya. Di dalam memahami pasal 29 ayat 1, terjemahannya adalah cara memahaminya pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Sepanjang sistem itu kemudian bisa kita manfaatkan untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan yang mendekatkan pada nilai keislaman, maka jadikan wasilah itu untuk membangun nilai keislaman yang lebih luas. Jika memang maslahatnya lebih besar, maka ikuti. Karena kalau ditinggalkan madaratnya lebih banyak. Anda boleh tidak sepakat, kemudian Anda tidak memilih, itu hak Anda. Tapi persoalannya ketika Anda tidak memilih, maka orang liberal ikut memilih. Orang sekuler ikut memilih. Lesbi ikut pilih. Ketika mereka memilih suaranya lebih banyak, mereka yang megang kekuasaan. Ketika memegang kekuasaan, kebijakan dibuat. Ketika kebijakan dibuat, apa kemudian dampak selanjutnya? Bukankah ada gambaran dalam agama kita untuk taat pada pemimpin? Sekarang pemimpin Anda misalnya membuat kebijakan yang tidak benar. Disitulah kemudian malorot akan muncul. Maka dari itu adalah kewajiban kita saat ini adalah menghadirkan suara-suara kebaikan. Perempuan pilih pilihan-pilihan yang mendekatkan kepada Islam, yang dekat dengan maslahat-maslahat keumatan. Begitu dia dipilih, dia buat kebijakan dekat dengan umat. Setelah itulah kemudian sistem akan berjalan menyesuaikan dengan maslahat kehidupan kita. Ikuti dan pilih orang-orang terbaik di situ supaya nanti memberikan maslahat kepada umat. Kan agak aneh, Anda tidak memilih tapi wajib taat kepada yang dipilih. Aneh. Anda tidak memilih tapi setelah terpilih wajib taat. Ya bagaimana Anda bisa tidak memilih yang terpilih orang yang buruk dan Anda menaati orang buruk? Itu kan maslahat di situ tidak ada.
Allah Ta'ala alam bisawab. Kan sampai kita itu menjadi seperti kelompok pada masa awal-awal Islam, yaitu kelompok Khawarij, yang modalnya Al-Quran, dengan Al-Quran itu dia pakai untuk menyerang orang gitu. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Ini fakta yang oleh Sayyidina Ali itu jawabannya sederhana. Kalimatu haqqin wa urida bihal batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya adalah kebatilan, begitu loh. Jangan kemudian atas nama tauhid lalu kita membenci orang lain, memerangi orang lain. Bukan atas nama akidah kita kemudian memerangi orang lain dan menafikan perbedaan. Ini persoalan yang tidak boleh disimplifikasi. Atas nama agama semua kejahatan akan terlihat terhormat. Orang mudah mengkafirkan orang, bahkan yang seagama, hanya karena perbedaan pemikiran. Ini sebetulnya bukan hal baru, dalam sejarah itu sudah pernah terjadi. Tidak ada ajaran selain Islam yang sesuai dengan Pancasila. Jadi ajaran-ajaran lain yang selain Islam, ajaran selain Islam harus dibubarkan. Oknum-oknum tersebut senang kalau melihat perpecahan. Dengan adanya perpecahan itu akan memberikan peluang untuk oknum-oknum manusia yang akan memecah belah NKRI. Selain Islam bertentangan. Ini Bhinneka Tunggal Ika yang Yahudi, yang Nasrani, yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu, yang Buddha, yang Islam di Indonesia, mereka adalah berhak hidup di negeri Indonesia. Menurut Ibnu Khaldun, itu menjadi utuh ketika rakyatnya tidak menyalahkan satu sama lain, tidak ada perpecahan horizontal, dan di kalangan elit mereka solid untuk memimpin rakyat. Kita tidak bisa menutup mata bahwa pemerintahan ini adalah pemimpin. Menurut Ibnu Taimiyah, dia mengharamkan mencaci maki pemimpin, menghina pemimpin, ada etiknya. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Sebab-sebab berdirinya negara yaitu mempertahankan keragaman, kebinekaan. Bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah secara berbeda. Perbedaan itu diciptakan oleh Allah. Walau sya'allahu la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah mau kan semua kita ini sama. Tapi kok beda? Ya karena Allah membuat beda. Untuk bangsa ini besar, saya katakan fondasinya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Tiangnya adalah persatuan dan kesatuan bangsa. Atapnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita jangan sampai terpecah. Kepercayaan akan itu, bahwa perbedaan itu Tuhan yang menciptakan, menimbulkan kesadaran kepada kita karena perbedaan itu ciptaan Tuhan. Maka kita menghargai orang yang berbeda dengan kita sebagai fakta, sebagai fitrah yang tidak bisa dihindari. Pertanyaannya sekarang, di mana fungsi agama? Akan dibawa kemana agama ini di masa depan? Kalau kemudian narasi-narasi caci maki, kekerasan, menyerang orang lain secara personal, dan juga melakukan falasi dan sebagainya dalam narasi-narasi agama, lalu apa fungsi agama? Sepanjang sejarah, kekerasan dan caci maki atau kebencian dalam agama itu ketika bersentuhan dengan politik. Karena apa? Karena setiap kejahatan yang menggunakan narasi agama itu akan selalu terlihat terhormat. Kita lihat sesama agama Islam membunuh Sayyidina Utsman, membunuh Sayyidina Ali, membunuh Sayyidina Husain, membunuh Sayyidina Hasan, dan pembunuhan-pembunuhan sesama orang Islam, perang Jamal, perang Siffin, perang Gurrah, perang Zat. Ini semua apa? Ketika bersentuhan dengan politik. Dengan politik membuat orang seperti orang mabuk. Dengan politik orang kemudian membuat jadi gila dan keluar dari postulat agama. Sekarang musuh kita itu bukan penjajah, pejabat-pejabat kita sendiri. Pejabat kita sendiri yang mau sogok, mau korupsi, mau apa. Dan saudara hati-hati, negara ini tergantung pada saudara. Mau atau tidak mau, saudara akan memimpin negara ini. Seringkali manusia memilih untuk hidup dalam kegelapan karena kebenaran membuat mereka tidak nyaman. Separatisme, konflik agama, diskriminasi dalam segala bentuk semakin sering terjadi karena arah pandang masyarakat yang dipaksa untuk terpusat kepada bayang-bayang yang menggambarkan sebuah realita yang dipenuhi kebencian, ketakutan, dan kekerasan. Toleransi dibungkam karena mengancam persekutuan dan kelompok-kelompok yang mendapat keuntungan dari terpecah belahnya negara kita. Terima kasih. Kritik silakan, tapi jangan Anda merontak lalu menyatakan ini harus jatuh di luar cara-cara yang sah. Karena apa? Karena kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Itu melanggar prinsip syariah. Aset kita dikuasai asing sejak dulu sudah begitu, tidak baru. Itu kan penyanyinya aja yang beda. Nyanyiannya sama sejak dulu. Banyak maling penyuap, banyak elit busuk. Itu kan kampanye
Dari setiap pemilu, entah legislatif, entah eksekutif, kampanyenya kan ini semua. Tapi sesudah selesai, tidak ada yang bisa menyelesaikan ini. Iya kan? Iya kan, coba. Pak SBY dulu punya janji 12 langkah menyelesaikan krisis Indonesia. 15 langkah. Yang 12 itu memberantas korupsi dengan mengangkat pedang sendiri. Korupsi masih banyak zaman Pak SBY. Karena kita ini tersandra oleh kejahatan jabatan masa lalu. Kalau itu dilakukan akan menimbulkan kekacauan yang menyesarakan rakyat. Karena begitu Anda ngacau negara, seluruh rakyat akan menderita. Orang Islam justru tidak radikal di Indonesia ini. Pemerintah tidak pernah bilang orang Islam itu radikal. Tapi ada orang Islam yang melakukan gerakan radikal itu pasti. Dan sudah banyak. Tidak bisa, justru saya ini Islam. Makanya saya membela orang Islam yang banyak. Seakan-akan kita ini menuduh orang Islam radikal. Justru karena orang Islam tidak radikal, kita bela yang banyak ini. Dan negara ini sudah benar. Itulah tujuan deradikalisasi. Sabda Nabi sebagai pedoman dari umat Islam seluruhnya di seluruh dunia ini, termasuk di Indonesia. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan ucapan di antara mereka kecuali ucapan yang memerintahkan kebaikan atau perintah untuk melakukan sedekah atau islah bainan nas atau mendamaikan orang-orang yang bersengketa. Kita melihat semua kekacauan di dunia ini rata-rata disebabkan oleh karena perbedaan-perbedaan karena kepentingan-kepentingan politik. Oleh karena itu terjadilah pertumpahan darah yang tiada manfaatnya bagi kemanusiaan sama sekali. Kita juga harus mengingat kepada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Nabi Muhammad sebagai teladan umat Islam yang ucapannya universal diterima oleh akal yang sehat, bahwa silman koto'aka, sambung tali persaudaraan dengan orang yang memusuhimu, wa'ti man harramaka, dan berikan sesuatu kepada orang yang tidak mau memberikan apapun kepadamu, wa'fu amma. MUI mengatakan bahwa nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yatawallas sarair. Kami menghukumi sesuatu itu berdasarkan lahiriahnya, dan adapun urusan niat itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kita sepakat. Saya kira ini merupakan sesuatu yang dimaklumi oleh setiap umat Islam di Indonesia. Dan umat Islam saya kira juga harus kembali kepada ayat Al-Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra'i wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Umat Islam ini sudah seharusnya menahan amarah demi kepentingan bersama kesatuan persatuan negara Republik Indonesia. Saya melihat ini indikasi sudah, dan ini sangat berbahaya. Janganlah kepentingan politik itu menghancurkan kesatuan negara Republik Indonesia. Ini akibatnya akan sangat-sangat berbahaya bagi kita semua. Oleh karena itu saya sebagai salah seorang Rais Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama 2 periode, juga sebagai salah satu ketua Komisi Fatwa, meminta kelapangan hati umat Islam seluruh dunia, seluruh Indonesia khususnya ini, untuk memaafkan. Kita berhusnudzon. Oleh karena itu setiap politisi hendaklah santun, jangan menjatuhkan orang lain dengan hal-hal yang berbau sara, karena ini sangat membahayakan negara kita. Saya kira saya mengatakan dari hati nurani saya menangis melihat kenyataan semacam ini. Saya sudah dituduh liberal, meskipun saya dituduh menerima uang, demi Allah sepeser budak saya tidak menerima uang apapun. Saya hanya ingin menyampaikan apa adanya. Inilah yang dalam hati kecil saya. Terima kasih, mudah-mudahan ini bisa segera menyelesaikan masalah, karena kita kumpul untuk menyelesaikan masalah, bukan menambah besar api masalah ini. Kejayaan akan kembali ke tangan umat Islam, insya Allah, tetap yakin. Saya Karin mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.